Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun kabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balimu'anni wa rawaya. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur kepada Allah dengan segala karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan semua aktivitas dan semuanya lancar, dan kita juga masih diberikan kemudahan-kemudahan, dan kita juga masih diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dalam mendekatkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia yang terbesar bagi kita, dan terkadang karunia ini disalahgunakan. Ada yang memang karunia yang Allah berikan di dalam hidup kita ini, khusus dari kita, terkadang kita gunakan. Ada sebagian orang menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amaliyah yaumiyah hariannya dari pagi, siang, malam dalam rangka beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga karunia yang Allah berikan dalam hidup kita dan kita rasakan lalu kita gunakan tidak sesuai syariat yang Allah ajarkan melalui Rasul. Karena kesehatan itu kita gunakan dengan hal-hal yang mubazir, hal-hal yang bermanfaat, yang akhirnya mendatangkan kemudaratan pada diri kita lagi. Dan alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan karunia yang begitu besar ini, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Dan mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar apapun yang kita lakukan ini semua semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat, mudah-mudahan mendapat syafaat yang nanti insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar jasanya atas perkembangan sejarah Islam ini hingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Ini berkat perjuangan Nabi dengan para sahabat. Bahkan Nabi dan para sahabat kehilangan keluarga, para sahabat kehilangan anak, kehilangan ayah, kehilangan istri, berperang di medan tempur, dan apa yang dikorbankan? Nyawa, bahkan kepalanya melayang hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ini semua perjuangan yang bukan orang biasa. Inilah jiwa kesatria, dan mudah-mudahan kita meneladani apa yang sudah Rasul ditahkan di jalan dakwah. Oke, Ibu dan Bapak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam kajian pokok. Silakan Ustaz. Pada siang hari ini mohon izin Pak Haji, Bapak dan Ibu, saya akan bercerita dan mengurai ilmu yang pernah saya dapat ketika masa pendidikan. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya diamanahi oleh BMWA Badan Wakaf Al-Quran untuk mengisi kajian di Masjid Hidayatul Ummah. Apa artinya Hidayatul Ummah? Hidayah bagi umat ya. Masjid, jadi siapapun yang datang ke masjid dapat hidayah. Jadi kan ummah, jadi luas jangkauan. Jadi Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke inti pokoknya, saya akan sedikit memaparkan kajian penting ya. Ibu dan Bapak harus mengetahui, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 4 kitab, Allah turunkan 4 kitab di muka bumi ini, ada 4. Yang pertama adalah
Kitab apa baru? Kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-A'raf ayat 145. Allah jelaskan juga di sana. Dan di dalam surah Al-Maidah juga sama, Allah jelaskan di ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi kitab Taurat itu isinya petunjuk dan cahaya. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia ngajinya benar, betul, berpegang teguh kepada kitab Taurat, pasti masuk surga. Siapapun orang, mau profesinya petani, pekerja di pertambangan, itu perkantoran, pendidikan, kalau dia berpegang teguh kepada kitab Taurat, dia masuk surga. Karena apa? Karena ada petunjuk dan cahaya. Cahaya ini semua orang butuh. Saya kaitkan lagi dengan yang di LP, ibu dan bapak. Di tahun kemarin di LP itu ada kiriman misterius melalui drone dari atas. Tiba-tiba drone itu melewati gedung LP, jatuh, menjatuhkan barang misterius, sama penjaga LP. Nah, ketika dilihat ternyata yang jatuh dari drone itu barang narkoba. Interogasi, ini datangnya dari mana, pesannya di mana, dengan cara apa? Akhirnya apa dia jawab? Pesan online. Jadi sekarang itu serba online, Bu, ya. Makanya ibu dan bapak kalau punya aplikasi itu jangan pesan sembarangan, takut bom yang datang tuh. Takut clear. Sekarang tuh lagi rame-ramenya negara lagi genting di semua internasional. Iran melawan Amerika dan Israel, luar biasa. Ini sebentar lagi adu apa ini? Adu nuklir kayaknya. Kita yang terkena getahnya ini, Indonesia ini. Udah dari setiap kementerian sama menteri siapa ya? Keuangan ya, Purba ya, dipangkas semua tuh anggaran-anggarannya. Ini perang juga ternyata negaranya. Akhirnya apa? Yang jatuh itu ternyata narkoba. Interogasi ternyata pesannya online, luar biasa canggihnya ini. Maka cahaya itu akhirnya yang pesan narkoba itu akhirnya bagi sel, namanya sel keong. Jadi sel itu kan biasa itu normalnya kayak kamar gitu ya. Satu kamar itu kan terdiri dari 20 orang, kadang juga 15 orang, kadang juga 10 orang. Nah kalau umpama kita manulan nih, kalau umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun, nah ini biasa satu kamar itu 10 orang. Nah saya kemarin membina rata-rata manulan, mayoritasnya memang masih pada muda. Ada yang umur 70 tahun, 80 tahun. Akhirnya apa? Di sel tikus, di sel keong. Dia ditarik dari ruangan yang biasa, dibawa ke sel keong. Sel keong nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Keluar 1 minggu, pucat itu aja. Gimana nggak pucat orang nggak ada cahaya? Makanya setiap orang tuh butuh cahaya, sangat diimpikan. Makanya di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Siapapun orangnya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia menginginkan cahaya harus merujuk kepada kitab apa tadi? Taurat. Nah, terus yang kedua Allah turunkan kitab Zabur. Nah itu kita ngobrol aja nih Pak ya. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam surah Al-Isra Allah jelaskan juga, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Kami berikan Zabur kepada Daud yang di dalamnya juga sama ada petunjuk dan cahaya. Kaumnya Nabi Daud, mau dia degong, mau dia baik, kalau dia tuh berpegang teguh, benar-benar ngaji, benar-benar mendengar nasihat, sudah pasti dia selamat dunia akhirat, masuk surga. Dan yang ketiga kita Bapak Ibu dan Bapak, kita Injil.
Allah jelaskan juga di dalam surah Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna ala atharihi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-inzila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Sesungguhnya kami telah menurunkan atau memberikan Isa putra Maryam al-Injil. Jadi kaumnya Nabi Isa, kalau dia itu betul-betul ngajinya kepada kitab yang Allah turunkan tadi, Injil, maka dia selamat dunia akhirat, masuk surga. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Furqan ayat pertama Allah jelaskan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Quran itu adalah kitab. Kitab itu ada apa? Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang yang melampaui batas, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Dan mudah-mudahan kita ini yang hadir di majelis ilmu ini mendapat keberkahan dari turunnya Al-Quran Karim. Terus yang kedua, yang pertama itu dari sisi turunnya ibu. Oke, yang kedua dari sisi apa? Sasaran umatnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, Injil itu hukumnya terbatas dan juga nasihatnya terbatas untuk kaum tertentu. Tetapi Al-Quranul Karim tidak ada batasan, bahkan melintasi ruang dan waktu. Jin juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Apa dalilnya? Dalilnya di surah di surah apa? Di surah Sabat ayat 28, wa ma arsalna illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi intinya itu Rasul itu diutus untuk seluruh umat sebagai memberi peringatan pada orang-orang yang lebih batas. Dan nggak terbatas Al-Quran ini, luar biasa dan Pak. Dan mudah-mudahan jamaah kita nggak ada yang hari ini berpedoman kepada Injil atau Taurat Zabur, nggak ada yang semuanya ke Al-Quran. Kalau ada jamaah kita hari ini, apa kitab dan Taurat, tinggalkan, kembali kepada Al-Quran. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, saya jelaskan nanti, mudah-mudahan cukup ya waktunya, mohon izin waktunya. Terus yang ketiga dari sisi keaslian dan penjagaannya, ibu dan bapak, kitab Taurat, Injil, Zabur, kalau tidak jaga keasliannya, karena penjagaannya diserahkan kepada ulama, para ulama di masa itu. Dari tahrif, dari penyimpangan, dari pemalsuan, makanya banyak kan kitab Taurat sudah palsu isinya, sudah digonta-ganti, ditambahi, dikurangi. Kitab Injil juga sama, ditambah, dikurangi, dihilangkan. Terus kitab Zabur juga sama, ditambah lagi, ayatnya dihilangkan lagi. Ayatnya apa? Banyak pemalsu. Tetapi Al-Quran Allah jaga langsung dari turunnya sampai hingga hari kiamat. Apa dalilnya? Dalilnya di surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr itu apa tadi? Pak Ustaz udah aneh-aneh aja ya. Tadi Al-Furqan, terus Alkitab, az-zikr, semuanya sama. Kalau ada waktu saya jelaskan ini nanti. Semuanya merujuk kepada Al-Quran. Jadi kami yang telah, kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Saya jaga sampai hari kiamat. Al-Quran itu nggak bertambah, nggak berkurang. Jumlahnya juz 30, ada 114 surat. Ayatnya nggak bertambah, nggak berkurang. Jumlah suratnya sama, jumlah juznya juga sama. Kalau hari ini ada jamaah kita yang jumlah juznya lebih, harus dipertanyakan
akidahnya dan keimanannya. Nah kalau Pak Ustaz, saya mah semangat dalam tilawah Al-Quran, saya mah juznya 31 juz. Wah, yang 1 juz itu milik siapa? Karena yang saya tahu ketika saya belajar dulu itu, ibu dan bapak, pemahaman Syiah itu Al-Qurannya lebih dari 30 juz, bahkan ada yang mengatakan 70 juz. Kebayang nggak Pak? 70 juz dihafal. Boro-boro mau hafal 30 juz, yang 30 juz juga nggak hafal-hafal. Ini 30 juz. Katanya Utsman bin Affan itu menghapus sebagian juznya, seharusnya 70 juz. Nah, itu udah menyimpang bukan pemahamannya, bang sehat. Jadi keasliannya itu dijaga langsung oleh Allah. Makanya ada orang-orang yang merasa pintar, dia menambahkan ayat, mengurangi ayat, ketahuan sama orang-orang menghafal Al-Quran. Ini kan penjaga-penjaga risalah Nabi. Makanya di antara kita itu harus punya anak yang setidaknya hafal Al-Quran, supaya apa? Ketika ada penyimpangan itu dijaga melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya Al-Quran. Dan alhamdulillah saya berusaha Bapak DKM Pak Haji Ahmad, ya, Haji Ahmad. Alhamdulillah masjid ini Pak Ustaz kajiannya banyak, dari hari Sabtu ketemu hari Sabtu, pokoknya full kajian. Ada taksim, ada tabi, ada pembinaan dan sebagainya. Alhamdulillah berarti masjidnya hidup dan jamaahnya juga hidup. Ibu ngantuk Bu, ngantuk Bu. Nih, sebentar ya. Oke, baik ibu dan bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku dalam iman. Tadi yang ketiga dari sisi kasnya, dan sekarang masuk ke poin yang keempat dari sisi hukum dan syariatnya. Kitab-kitab terdahulu terbatas, hukumnya terbatas, masanya terbatas, tetapi Al-Quran tidak terbatas. Dan Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jadi hukum-hukum yang dulu itu dinasakh, kalau bahasa Al-Quran itu, kalau dalam ulumul Quran itu dinasakh, dihapus hukumnya, diganti dengan yang lebih baik, yaitu Al-Quranul Karim. Maka bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad berhukum, berpedoman kepada Al-Quran, karena dalam slogan dakwah itu Allahu wa ya'tuna, Allah tujuan kita, Al-Quran turun, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ar-Rasul watun, Rasul terbaik kita. Al-jihadu sabiluna, jihad adalah jalan hidup kita. Al-mautu asma amalina, mati syahid adalah cita-cita kami yang tertinggi. Seorang mukmin pasti ingin hidup dan ketika berbuat kebaikan mati dalam kebaikan juga, itu namanya mati syahid. Pernahkah kita mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di masjid biasa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang fulan bin fulan pada hari dan tanggal sekian. Akhirnya kita tuh di rumah, siapa itu yang meninggal? Begitu si ibu Eta, dia luar biasa, ngaosna, ngajinya, terus meninggalnya luar biasa lagi dalam keadaan wudhu mau sholat subuh. Wah, itu mati syahid, itu luar biasa. Ada juga seorang bapak-bapak, saya pernah menyaksikan langsung Pak. Saya ketika pagi-pagi berangkat dari Ciparai mau ke Bandung, ada bapak-bapak badannya gede pakai jaket, dia tuh keluar dari rumahnya mungkin keluar dari rumahnya pakai jaket, mungkin dingin karena pagi itu kan luar biasa dinginnya, tirisnya gitu di kota Bandung. Dia kencang bawa motor, tiba-tiba pas dapur wiwi, rumah makan dapur wiwi, entahkah itu serempetan sama motor atau sama mobil, kelepok meninggal langsung di tengah jalan raya, mati syahid itu. Karena dia mencari nafkah untuk keluarga yang di rumah, istrinya, anaknya kan menunggu. Makanya ibu dan bapak saya itu kadang sedih teringat istri saya. Jadi katanya tuh, kalau bapak ngomongnya papa lah begitu, biar ada keren gitu bahasa Indonesia. Pak, kalau mau pergi itu setidaknya bilang dulu sama anak, salim gitu. Karena kita tuh nggak tahu umur tuh, takut papa itu nggak balik lagi. Anak nanya, akhirnya apa? Iya ya, teringat saya
Makanya saya kalau pergi kemana-mana saya mesti tahu ke anak saya itu, Dek, papa mau pergi dulu ya, salam. Kenapa? Karena kita nggak tahu umurnya mau di jalan meninggalnya atau di kantor. Makanya kita harus izin dulu. Kasihan orang yang di rumah nunggu itu mati syahid berjuang untuk keluarga yang nunggu. Ya ibu dan bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariatnya diganti oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, dari sisi isi kandungannya. Kalau kita Zabur, Taurat, Injil itu kan berupa syair, berupa nasihat, berupa ajaran. Tetapi kalau Al-Quran isinya hudan, petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasar. Di dalam Al-Quran itu adalah obat penawar kalau kita tuh sedang rindu. Alihkan rindunya dengan Al-Quran. Kalau kita tuh sedang rindu, alihkan lagi rindunya kepada Allah. Kalau kita sedang menggebu rindu, alihkan rindunya kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena semua kita ini kan jiwanya jiwa perindu. Kalau para sahabat itu mengatakan, kalau tidak salah itu Abu Bakar atau Abdul Aziz, saya itu jiwa perindu, saya dulu merindukan surga. Alhamdulillah, pengennya saya di surga. Jadi kita itu harus memiliki jiwa rindu. Dan Al-Quran itu obat. Kalau hati kita ini lagi sakit, ibu dan bapak, ruqyah hati kita itu dengan Al-Quran, diterapi kalau bahasa dokternya itu. Nah kalau kita kan luar biasa nih paniknya gitu kan, kalau kaki kesleo ingatnya tukang guru, ingatnya dokter. Pak dokter, kaki saya kesleo. Oh ini pak nggak bisa disuntik, udah diurut, mau salah alamat berarti diurut 7 kali diurut, bengkak. Tapi ketika hati kita yang sakit, nggak panik kita. Seharusnya panik luar biasa. Duh hati saya itu sakit. Sakit karena apa? Saya melihat itu tuh sakit. Saya benci tuh sama itu. Karena kebencian itu ibu dan bapak merusak. Contoh nih ya paling sederhana, kita benci sama tetangga, lihat sendalnya aja benci kok, sendalnya doang. Padahal sendal itu nggak salah pak, nggak salah. Tapi lihat sendalnya ibu kita. Males udah lihat sendalnya aja, apalagi berpapasan. Makanya benci itu jangan dirawat, dihapus, dinasakh dengan Al-Quran, diobati dengan Al-Quran. Nah kita lanjut lagi dari sisi mukjizatnya. Kita Taurat, Injil, Zabur itu mukjizatnya terbatas. Contoh seperti tongkat Nabi Musa ketika membelah lautan tuh pak. Kalau zaman sekarang atau di komplek apa ini Pak Haji, komplek apa Pak? Buana Sari ya, saya kira Warna Sari kan, banyak banget yang sari-sari itu banyak ya, agak ini Buana Sari. Jadi kalau Bapak ada warga komplek di sini bisa membelah lautan, bohong itu Pak, bohong. Karena apa? Karena masa itu sudah nggak ada lagi. Seharusnya dia itu hidupnya di zaman Nabi Musa. Terus kita rujukannya Taurat Al-Quran, terbatas lagi kemampuannya. Nah kalau umpama ada, saya bisa terbang ini katanya, dari mana? Dari Ciparai contoh, dari Buana Sari ke Mekah, ngapung tanpa alat apapun, tiba-tiba umroh, mulai tiba-tiba gelarnya haji, bohong itu. Kenapa? Karena seperti tadi, Injil, Taurat, Zabur itu terbatas. Tapi sedangkan Al-Quran tidak terbatas. Bahkan Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan. Jin dan manusia juga nggak bisa bikin itu, nggak bisa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an wa la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Kalau sekiranya kata Allah, jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, saya pastikan, atau kami pastikan tidak akan mampu, walaupun jin dengan satu sama lain saling berapa itu membantu, nggak bisa.
Nah kalau umpama zaman ini ada yang tiba-tiba bisa ngilang, kan biasanya mohon maaf ini Bu, di masyarakat kita itu terkadang gini, saya aja tuh hidupnya di kampung kadang ada selentingan tuh bosan mau nggak ke gua katanya. Terus kalau masuk gua ya nembus-nembus ke Mekah, dari Hongkong ke Mekah, nggak ada yang kayak gitu. Kalau umpama ada masuk gua tiba-tiba nembus ke Mekah, bantuan siapa itu? Bantuan jin, nggak mungkin bantuan malaikat, nggak mau. Kita aja yang sholatnya bolong-bolong, ngaji juga jarang, sholat juga jarang, sholat malam juga enggak, tiba-tiba bisa ngilang, pulang-pulang gelarnya haji, luar biasa, pasti jin. Sedangkan hukumnya nggak boleh. Ada orang zaman sekarang bisa ngilang, nggak boleh, syariatnya dihapus, hukumnya dihapus, nggak boleh. Sama siapa? Sama Al-Quran. Terus tiba-tiba mohon maaf ada yang apa itu teh, laki-laki itu biasanya kalau dipotong lehernya itu tiba-tiba kepalanya dibuang balik lagi, kepalanya buang balik lagi, begitu baru cerita mistisnya mungkin. Oh itu pasti bantuan. Mana mungkin malaikat mau membantu hal-hal yang maksiat? Gak mau malaikat. Kalau sekelas Rasul pasti namanya mukjizat itu Al-Quran, luar biasa. Nah ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa menit lagi nih Pak? Berapa menit lagi? Terus? Bu, terus? Serius ya teh. Terus? Kalau bapak-bapak pengen terus, kata ibu gimana? Terus? 10 menit lagi Pak ya? 10 menit lagi, mau izin 10 menit lagi. Takut memang ini apa? Enggak kesampaian ini, ilmunya belum tersampaikan. Nah kita kembali kepada nuzulul Quran pada malam yang sunyi, di dalam kesunyian, ketika dunia itu masih gelap oleh kejahatan merajalela, mabuk-mabuk di mana-mana, perzinahan di mana-mana, orang saling membunuh, saling memakan, saling menindas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan harta, tidak pula menurunkan tahta, dan tidak pula menurunkan emas. Yang Allah turunkan adalah cahaya. Cahaya yang sangat terang yang bisa membawa kita, membimbing kita, mengajak kita, membawa kita dari kegelapannya dunia menuju cahaya Allah. Ialah Al-Quran Karim yang turunnya itu pada malam yang penuh berkah. Kalau kita namakan nuzulul Quran. Jumhur ulama menjelaskan bahwa peristiwa nuzulul Quran, kalau bahasa sederhananya turunnya Al-Quran, kalau kata ulama menjelaskan turunnya Al-Quran itu bukan peristiwa biasa, peristiwa agung. Karena apa peristiwa agung? Bayangkan ibu dan bapak, Al-Quran turun dari paling tinggi, dari langit paling tinggi. Di dalam surah Al-Buruj itu di ayat terakhir Allah jelaskan fi lauhim mahfuz. Al-Quran yang tersimpan di lauhil mahfuz Allah turunkan pertama kali ke dunia. Langit pertama dunia itu namanya Baitul Hijr, Allah turunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun Allah turunkan Al-Quran di kota Makkah, 10 tahun Allah turunkan Al-Quran di kota Madinah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan dalam ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya itu pernah diturunkan Al-Quran. Turun Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah ini peristiwa yang luar biasa kata ulama ya. Jadi bukan peristiwa yang biasa. Karena apa? Ketika turunnya Al-Quran ini di tengah-tengah umat itu, akhlaknya sudah rusak, keadilan tidak ditegakkan, kezaliman di mana-mana, penindasan, orang sesama memakan. Kebayangkan orang makan orang, saling menindas, saling memakan. Al-Quran turun di tengah-tengah umat seperti itu. Nah, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan cahaya. Maka
Kembali kepada pelajaran yang tadi, kitab Taurat, Injil, Zabur, Allah sebutkan cahaya di sana, petunjuk dan cahaya. Al-Quran juga sama. Dalam surah An-Nisa Allah jelaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Cahaya. Di dalam surah Al-Maidah juga sama, telah jelaskan juga qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang nyata yang jelas. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan ibu dan bapak sudah gak kuat ini. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun wahyu pertama itu kita belajar lagi surat apakah ibu bapak? Surah Al-Alaq ayat pertama dan atau sampai ayat pertama sampai ayat kelima. Jadi pada malam itu Allah turunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, inilah pesan besar makna nuzul Al-Quran, bahwa turunnya Al-Quran itu merubah kebiasaan manusia. Saya sering membina di LP itu, saya tarbiyah. Kamu kalau di luar pagi-pagi minumnya arak, kalau ketemu dengan saya harus air putih yang kamu minum. Jadi rubah kebiasaannya. Makanya turunnya Al-Quran itu merubah kebiasaan orang. Kalau biasanya nggak bangun pagi, harus bangun pagi. Kalau biasanya nggak sholat, harus sholat. Kalau biasanya nggak ngaji, harus ngaji. Kalau biasanya menghina orang, harus berhenti menghina orang. Jadi merubah kebiasaan orang. Itu wahyu pertama, ibu dan bapak yang ada Allah Subhanahu wa taala. Saudara dalam iman, ibu dan bapak yang ada Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita berbicara Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang mulia itu. Ada satu pertanyaan yang penting bagi kita. Sudahkah cahaya Al-Quran itu sampai kepada saudara kita Nun yang jauh di sana? Ternyata masih banyak saudara kita di pelosok negeri yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin alif ba ta sa, yang ingin memurojaah, yang ingin menghafal Al-Quran, tetapi mushafnya sangat terbatas. Dan insya Allah ibu dan bapak kita kehadiran BWA Badan Wakaf Al-Quran, mudah-mudahan ibu dan bapak ikut ambil bagian pahala dari program wakaf Al-Quran ini. Karena apa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka tiga. Yang pertama yang bisa menolongnya itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga anak yang soleh. Kalau ibu dan bapak berwakaf Al-Quran itu sudah menjadi amal jariyah. Bayangkan Al-Qurannya diulang-balik, diulang-ulang, dipelajari yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Bayangkan pahala itu mengalir hingga kita wafat nanti. Maka ibu dan bapak, saya ingin mengajak kepada ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atau melihat sebentar cuplikan video yang insya Allah akan diputar oleh panitia BWA dan Wakaf Nasional. Mudah-mudahan dengan kita melihat video yang tadi, ini adalah kegiatan wakaf Al-Quran di berbagai daerah, khususnya Aceh dan Sumatera. Ini bisa membantu kita bagi anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan. Kalau bagi kita mendapatkan Al-Quran itu sangat mudah, bukan ibu dan bapak, tapi ternyata sangat berharga itu bagi saudara kita yang jauh di sana, yang butuh Al-Quran. Silakan Ustaz video ini. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan untuk jamaah kita di siang hari ini, dan jazakallahu khairan katsiran atas kontribusi besar ibu dan bapak yang sudah bersedia mewakafkan sebagai hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik.
disehatkan semua keluarganya, usahanya maju, Allah berikan kemudahan dari setiap usahanya, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tidak terputus hingga akhir nanti. Mohon maaf jamaah sekalian, tadi materinya tidak tersampaikan semua karena memang lihat bapak dan ibu sudah apa itu bahasa itu kurang usah ulana gitu ya, usah mungkin. Jadi mudah-mudahan di esok atau di kemudian hari kita insya Allah bisa lebih tinggal kontek saja mungkin. Mohon maaf Pak Haji takut menggurui ibu dan bapak, takut menggurui. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang menyinggung kelompok-kelompok tertentu, mungkin pemahamannya berbeda, tetapi aturnya harus sama, Allahnya juga sama, Rasulnya juga sama. Dan kita doakan pada siang hari ini yang sudah mewakaf Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dan keberkahan umurnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah asma'il amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa takhusana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.